Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin dalam acara renungan harian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita butuh akan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara yang luar biasa. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, kami bersyukur di hari ini Tuhan. Kami percaya kiranya pengurapan yang baru boleh turun atas kami saat kami dengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan beracara di dalam seluruh kegiatan kami, seluruh pekerjaan bahkan usaha kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada satu ayat yang sangat bagus yang saya akan share dengan Bapak Ibu pada hari ini. Di dalam Yesaya pasal 60, Yesaya pasal 60 ayat yang ke-11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Satu hal yang terindah, pintu-pintu gerbang akan terbuka bagimu. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan pintu-pintu? Kesempatan, mukjizat, kesembuhan, atau pemulihan, berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bagaimana rahasia untuk kita melihat terobosan-terobosan yang baru, di mana kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu-pintu, artinya terobosan-terobosan yang baru boleh turun atas kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 rahasia bagaimana kita mengalami pintu-pintu yang Tuhan bukakan atas kita, atau terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Yang pertama, tidak menyerah kepada keadaan tetapi bangkit dan menguasai keadaan. Saudara, tidak menyerah kepada keadaan tetapi mari mulai kita bangkit. Kita bangkit dan menguasai keadaan. Kadangkala banyak orang kelihatan mulai kecewa, mulai putus asa, mulai patah hati, mulai frustasi, mulai kecewa dalam kehidupan ini. Kenapa tidak ada jalan keluar? Karena mereka mulai menyerah. Mereka mulai melihat seakan-akan sudah tidak ada jalan. Tetapi inilah rahasia yang pertama, bagaimana kita mengalami terobosan-terobosan yang baru, bagaimana kita bisa melihat pintu-pintu Tuhan terbuka buat kita. Yang pertama, tidak menyerah kepada keadaan, tetapi mari kita bangkit dan menguasai keadaan. Seperti seorang yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya. Ketika dia melihat banyak orang yang berkerumun, secara fisik dia tidak akan mampu, tapi dia berusaha, dia mulai bangkit. Memang dia tidak bisa melihat wajah Yesus, tapi asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah hari ini saya percaya saudara, mari kita bangkit dan menguasai keadaan. Jangan keadaan menguasai kita. Ketika kita bangkit dan menguasai keadaan, saudara akan merasakan bagaimana terobosan-terobosan yang baru boleh turun atas kita. Yang kedua saudara, kita harus melihat peluang dan berarti memanfaatkan peluang. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana kita bisa melihat terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita, bagaimana kita melihat pintu-pintu terbuka yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua saudara, kita harus berani melihat peluang dan berani memanfaatkan peluang yang ada. Saya percaya saudara, kalau saudara berani memanfaatkan peluang yang ada, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara tidak akan kelaparan. Saudara tidak akan menjadi orang yang kecewa. Sebagaimana burung di udara diberkati Tuhan. Ketika kita berani manfaatkan peluang yang ada, disitulah kita akan merasakan bagaimana terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Satu hal yang saya ingatkan saudara, jangan merasa gengsi kita gede. Jangan merasa kok pekerjaan ini seakan-akan seperti ini. Saudara, tapi
menyelamatkan peluang, sekalipun kita jadi tukang koran, sekalipun kita jadi tukang ojek. Kalau saudara berani memanfaatkan peluang yang ada, saudara akan lihat terobosan-terobosan yang baru boleh terbuka atas kita. Ada pemulihan, ada mukjizat, ada kuasa Tuhan turun atas kita. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengalami terobosan yang Tuhan berikan? Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala hal. Percaya dan yakin. Itulah hal yang harus kita lakukan. Itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, segala hal yang baik, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, kiranya perenungan firman Tuhan menjadikan rema bagi kita. Kita percaya Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru. Sebab Alkitab berkata, Yesaya pasal 60 ayat 11, bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Kiranya firman Tuhan menjadikan acuan buat kita, supaya kita terus maju, optimis, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadikan remah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru, karena Tuhan sanggup membuka pintu-pintu gerbang yang luar biasa, sehingga kami akan bisa melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu Tuhan, di atas kelemahan kami, di atas masalah yang kami hadapi, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mukjizat akan nyata dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap kita optimis, yakin bahwa hari ini saudara akan lihat terobosan-terobosan yang baru boleh turun atas kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.